Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Wa hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirin, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kama qala Allah ta'ala aidan fi surat al-Ukhra, qad aflaha man tazakka wa dzakkara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam di baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi Rasulillah ajma'in. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Para tuan guru, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para nenek mama, pai tempe batanyo, ulang tempe bagurito. Teristimewa kepada anak kami generasi muda harapan bangsa, harapan agama, dan insya Allah penolong kelak untuk kedua orang tuanya di hari kemudian. Jamaah Jumat rahimakumullah. Di setiap situasi, kondisi apapun keadaan kita, sepantasnya dan sepatutnya lah selalu kita bersyukur kepada Allah. Baik dalam keadaan sedih kita maupun dalam keadaan duka kita, dalam keadaan happy apalagi kita. Fahmun seorang mukmin, mulut seorang mukmin itu sebenarnya tidak boleh lepas dari yang namanya syukur kepada Allah. Karena bagaimanapun juga kaum muslimin rahimahullah, tak bosan-bosan kembali kita mengingatkan, tak ada satupun seorang hamba yang akan bisa menghitung begitu banyak nikmat Allah.
In ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Hingga saat ini. Sekali lagi mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillah likulli maqamin, likulli waqtin, sebagai bentuk tanda syukur kita kepada Allah. Kaum muslimin rahimahullah, begitu juga pada kesempatan hari ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini salah satu bentuk ajak kita, cara kita mensyukuri seluruh nikmat yang sudah dititipkan kepada kita. Kotoran, irada, sama, basar, semuanya itu titipan, nanti akan kembali kepada yang punya. Nah, pada kesempatan hari ini kaum muslimin rahimahullah, sebagai bahan usia takwa pada kesempatan hari ini kita merujuk kepada firman Allah yang sudah kita sama-sama kita sampaikan tadi, yang sudah sama-sama kita dengar tadi. Surat Al-Baqarah, potongan dari ayat 222. Kemudian surat Al-A'la. Di sini Allah menegaskan kepada kita, menggambarkan kepada kita selaku hambanya yang masih mengaku iman kepada Allah, atas yang namanya manusia itu tidak luput dari yang namanya dosa khilaf. Dosa, kesalahan-kesalahan. Tapi bukan berarti pula Allah dalam hal ini membiarkan seorang hamba itu larut dari kesalahan, kekhilafan tadi, tidak. Makanya dipancing kita dengan kalimat tadi, sesungguhnya Allah yuhibbu, Allah cinta banget, senang kepada hamba yang mau taubat dan mau dia mensucikan dirinya dari semua noda dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Nah, Bapak saudara kaum muslimin rahimahullah, bukankah beberapa bulan yang lewat kita sudah menjalankan suatu ritual yang begitu besar nilainya di sisi Allah bagi hamba yang betul-betul ikhlas melaksanakannya. Bahkan dalam satu bulan itu adalah ajang melatih mental kita, baik secara zahir, batin, bahkan ibadah saum. Makanya tidak salah kaum muslimin rahimahullah, andai kata ada selama seorang hamba melakukan ibadah saum di siang hari, dia berbuat macam-macam, tidak secara yang tampak, secara kasat mata saja, berpikiran saja yang negatif kita. Mungkin orang lain tidak tahu, tapi Allah tahu. Contoh, di siang hari kita bersuzon kepada orang tua dia begitu, atau membicarakan orang. Kita kan tidak sadar itu kebanyakan, tapi Allah tahu. Puasa kita memang tidak batal, tapi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada artinya. Makanya ada sering kita sampaikan apa kata Rasul di sisi kam min sha'im laisa lahu min siyamihi illa al-jum'ah. Atas banyak orang yang puasa, tapi aku ada apa? Rasa ustaz. Nah, sekarang Bapak saudaraku kaum muslimin rahimahumullah, Ramadan sudah kita tinggalkan, sekarang kita masuk di Zulqa'dah. Bagaimana amalan yang susah-susah payah kita laksanakan, yang kita tunggu-tunggu tujuan kecil. Bahwa amalannya kita karajuan itu mendapat nilai di sisi Allah. Begitulah. Sama seperti kita pergi berdagang. Wakaluan modal sekul. Pasti seorang hamba yang berpikir baca modal ke jangan sampai temakan, tapi untung mendapat tidak ada. Kan seperti itu. Baca ronyo modal yang sedikit ini bisa menguntungkan sebagai bahan dagang yang telah berlimpah. Kan seperti itu. Begitu juga lah kita melakukan amalan-amalan ibadah bil khusus Ramadan yang sudah kita lewati. Karena kita nggak tahu Bapak kaum muslimin rahimahumullah,
Apa kali kau sombong juga Ramadan yang akan datang, tak tahu kita. Nah dalam hal ini kata Rasulullah di suatu sisi supaya jangan lapeh begitu saja amal ibadah kita hilang begitu sia-sia. Bersihkan kembali diri kita, tetap jaga. Kok seandainya mulut suka menyakiti orang, jaga. Salamatul insan fi hifzil lisan, hati-hati di lidah. Setiap mau berbuat, apa yang akan kita kerjakan tidak terlepas kerja dari pola akal kita. Fakir, kompla atas, pikirkan bermata-mata. Nabi pun juga nyampaikan dalam hal ini, hati-hati kita. Ada 6 hal yang akan mengikis, menghilangkan, merusak nilai ibadah kita ya. Sintatul asya, tahbitul amal, termasuk amal kita sama bulan Ramadan. Secara singkat ada kaum muslimin rahimahullah. Rasulullah sampaikan yang pertama al-istighalu bi ayyubil khalqi, ini sifat. Kalau seandainya ada ini mesin ganti kita, mari sama-sama kita jauhi. Suka mencari aib orang, suka mengorek-ngorek aib orang. Nah itu kan bahkan yang sudah menjadi viral sekarang. Aib sengaja kita tampakkan, disebut-sebut, dibaca-baca. Nah, kalau ini kaum muslimin rahimahumullah dibiarkan, dia akan memunculkan penyakit batin yang baru. Apa itu? Fitnah. Akhirnya lebih parah dari kecil Nabi, al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Dalam riwayat lain, akbar. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Coba Bapak kaum muslimin rahimahullah kita lihat, kita ingat-ingat kitab tarikh, pelajaran sejarah kita, betapa banyak para pemimpin hancur, tumbang kepemimpinannya gara-gara fitnah. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam gara-gara fitnah. Bahkan baginda Rasulullah sendiri pun juga kena hantaman fitnah. Jadi tidak salah Rasulullah sampaikan, begitu besar al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Jadi hati-hati yang pertama tadi, kalau suku mengkaji aib orang lain, dia akan merusak diri ibadah. Nah di satu sisi Rasulullah sampaikan lebih rancak kita suka mengurus diri seorang. Tuba liman syaghalahu ajnabi, uruslah diri kita. Beruntung seorang hamba yang sibuk mengurus kekurangan dirinya. Dia gara-gara kurang, dia lupa mencari aib orang lain, Pak. Tekanlah pernah kita rasa masing-masing. Cobalah imam jadi imam. Dia gara-gara hawa suka mencari kekurangan dia, Pak. Kelamahan atau dari segi kurang itu Bapak bisa. Itu untuk kasih itu, Pak. Bukan mencari aib. Lemah aku dalam hal ini. Hari ini umur udah berapa banyaknya? Ibadah wajib sunnah rajin dijemput kok cepat bed. Tidak. Sunnah tak pernah saya kerjakan, padahal sunnah ini ibaratkan tambalan ini, Pak. Nah ini perfeksi namanya. Itu yang dimaksud Rasulullah tadi. Tuba liman syaghalahu. Beruntung seorang hamba yang sibuk mengurus dirinya sendiri, kekurangan-kekurangannya. Yang kedua, hubbud dunia. Dia terlalu cinta dunia. Ini hati-hati juga gitu. Pergi pagi pulang petang keras keringat batin, pulang kerjanya mencari dunia. Tak pernah terpikir hidupnya kemati. Tak pernah terpikir mau kemana dia setelah ini. Min aina anta, ila aina anta, man anta. Dalam kajian tarekat hati-hati kita di kaum muslimin. Yang ketiga, ada di situ qilatun haya. Kalau sudah terlalu cinta kepada dunia, dunia dijadikannya sebagai bahan objek, ada rasa malu lagi. Sama sesawah di pematang. Makanya mohon maaf melalui di atas mimbar ini sudah banyak kita saksikan menjadi sebuah rahasia umum. Nak adonan istilah orang, anak awak, kemenakan awak. Tidak berani orang tua lain menegur anak orang lain. Gara-gara takut itu di desa anak orang punya ibu awak. Kan ada seperti itu kan. Inilah istilahnya tadi. Gila tuh kaya. Begitu juga dalam interaksi kita sesama masyarakat. Kemudian kaum muslimin rahimahullah, tulul amal, panjang angan-angan. Panjang angan-angan ini adalah buah dari rentetan 3 poin di depan.
Dia suka berencana yang baik-baik, tapi ketika kesempatan ada, kondisi tepat, dia lupa. Hati-hati, orang ini menjadi sasaran oleh setan dan atullah yang menjadi musuh kita itu Bang. Contoh, makasihnya dong. Apalagi sebentar lagi kita mau Idul Fitri, awak ada rencana. Rencana itu memang harus kita picu, harus kita kejar, harus kita pupuk, kita usahakan. Tahu-tahu Allah kabulkan, ada kesempatan. Ketika duitnya ada, uangnya ada, setan gentayang masih lupa. Mana itu dikejar. Uang sekolah anak saya tahu lagi ya. Itulah salah satu bentuk kejahatan. Turun amal. Jadi sebaik-baiknya ketika kita ada niat terhadap sesuatu yang baik, ada nilainya di sisi Allah. La tuakhir amalaka ilal ghadima ta'madurun ta'malul yawm. Kemudian kaum muslimin rahimahullah, apa pesan Rasulullah lagi supaya amal kita tetap kuat? Jaga diri kita dari riya. Apa itu riya? Pekerjaan yang suka dipuji, kalau tidak dinampak orang tidak dikerjakan, na'udzubillah. Lambat laun semuanya akan habis ketika semua poin ini kita biarkan bersarang pada sanubari kita. Nah, Bapak Saudara kaum muslimin rahimahullah, sebagaimana Allah sampaikan di dalam firman-Nya surat Al-A'la itu, qad aflaha man tadzakka. Sungguh beruntung hamba Allah yang tahu mensucikan dirinya dari bermacam ragam bentuk maksiat yang akan mengikis sedikit demi sedikit nilai ibadah kita. Sebagai hamba Allah yang beriman, sebagai hamba Allah yang berpikir, diberikan kelebihan daripada makhluk-makhluk Allah yang lain, tentunya kita tak mau merugi begitu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf aku lupa lihat astaghfirukum fastabiqul khairat kullu yaum fa'tabiru yawmal absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafil khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.